Saya berpikir tidak mustahil waktu Rasul Paulus menulis, dia ingat penganiaya itu adalah aku sendiri dan aku mengalami. Dulu aku penganiaya, tetapi orang-orang Kristen mengaku pengikut Kristus diwakili oleh Ananias datang ke hadapanku. Ketika aku hilang penglihatan, dia memanggil aku, "Hai Saulus, saudaraku." Lalu dia memberkati aku, bukan menyumpah serapahi aku. Betul, saudara? Jadi Paulus mengalami. Oleh sebab itu sekarang dia bisa mengajar. Berkatilah orang yang sudah menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah yang baik bagi semua orang. Hasilkanlah yang baik dari kejahatan. Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Semua itu terbayang kembali di dalam memori Paulus. Itulah yang aku alami. Kalau hari ini aku bisa menulis kepada kamu jemaat di Roma, jangan membalas kejahatan-kejahatan, karena aku pernah mengalami. Aku adalah orang jahat, tetapi tidak kejahatan yang dibalaskan kepadaku, melainkan kebaikan. Aku disambut di dalam persekutuan Kristen, dipercaya untuk berkhotbah di antara mereka. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Aku didoakan, aku didukung, aku diselamatkan. Ketika orang-orang Yahudi mengepung kota itu, menutup pintu kota, mencegah supaya yang namanya Saulus itu tidak keluar hidup-hidup, orang-orang di kota itu membuatkan keranjang untuk aku, mengulurkan aku turun dari jendela di pinggir tembok kota. Mereka menyelamatkan aku, membalas kebaikan terhadap kejahatan. Saudara, tidak heran Paulus menjadi orang seperti ini. Kalau tadi kita tidak tahu jelas apa yang terjadi dengan Mr. Van der Broek setelah dibuat begitu baik oleh orang yang dia jahati, tapi hari ini firman Tuhan memberitahukan ada satu bukti nyata, hasil yang baik dari tengah kejahatan, karena kejahatan tidak dibalas dengan kejahatan, melainkan kejahatan dikalahkan dengan kebaikan. Marilah kita berdoa untuk diri kita, untuk saya dan saudara masing-masing, supaya kita berlatih dan kemudian menjadi terampil tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Biarkanlah itu menjadi urusan Tuhan. Kewajiban kita adalah mengusahakan kebaikan dan minta kebijaksanaan untuk mencegah kejahatan jangan terus terulang. Menjadi berkat buat diri kita sendiri, tidak menimbulkan akar pahit dalam diri kita, dan menghasilkan yang baik dari antara yang jahat. Amin, saudara-saudara. Di tengah keluarga kita dan dimanapun Tuhan menempatkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, dunia ini memang bukan tempat yang sepi dari penderitaan karena kejahatan. Dunia ini bukan cuma ladang bagi gandum semata-mata, tapi sudah ditaburi benih lalang, dan lalang sudah menyusup merajalela di antara gandum-gandum. Di luar, bahkan juga di dalam lingkungan orang-orang rohani, bisa terjadi kejahatan. Hati kami bukan tidak pernah mengalami kejahatan. Kami mengalami kepedihan-kepedihan, kegetiran-kegetiran. Hari ini kami mendengar bahwa pembalasan adalah hak Tuhan. Oleh sebab itu kami hendak mohon ampun, karena bukan tidak pernah kami mengambil alih hak Tuhan, merampas hak Tuhan, dan memakai hak Tuhan untuk kami, yaitu melakukan pembalasan. Terima kasih karena Engkau memberikan pencerahan firman, bahwa ketika kami merampas hak Tuhan, bukan yang baik yang terjadi, malah semakin ruwet semrawut semuanya. Dan juga kami mengalami kerugian sendiri. Tuhan, kami mengucap syukur atas kesaksian-kesaksian bahwa bukan yang mustahil untuk melakukan kebaikan terhadap penjahat, membalas kejahatan dengan kebaikan, bahkan mengalahkan kejahatan dengan kebaikan.
Tolonglah kami menjadi pemenang-pemenang di dalam kebaikan. Mulai terhadap diri kami sendiri. Bila kami gagal, bila kami jatuh, kami belajar menerima diri kami, mengampuni diri kami sendiri. Supaya kami pun belajar mengampuni orang lain ketika mereka melakukan kesalahan bahkan terhadap kami. Di tengah lingkungan keluarga, di dalam pergaulan, di dalam gereja, di tempat kerja, dan di masyarakat. Kami berdoa untuk semakin banyak orang Kristen yang semakin terampil mengalahkan kejahatan dan kebaikan. Supaya kami sungguh berfungsi menjadi garam dan terang dunia. Supaya pembusukan-pembusukan di masyarakat dapat dicegah. Kerusakan-kerusakan dapat dipulihkan. Sakit hati bisa diobati. Dan dunia boleh menjadi lebih baik karena kehadiran orang-orang Kristen. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara, marilah kita berdiri, kita menyanyikan dua lagu menjadi doa kita, permohonan kita. Tuhan, aku mau mengasihi, melayani, bahkan mengampuni lebih sungguh, dengan sungguh,